الله أكبر الله أكبر. Kita mengetahui seperti apa Rasulullah di rumahnya, bacalah riwayat-riwayat hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد. Kita memuji Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah masih izinkan kita, masih takdirkan kita bisa datang ke rumah Allah, bisa bangun di pagi hari, di subuh hari. Ini satu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Semoga nikmat-nikmat yang seperti ini selalu berkekalan sampai kita meninggal dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi wa ya Habibi ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lanjutan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam Muhyiddin Sharaf Zakaria An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini lanjutan daripada hadis kemarin. Yang hadis kemarin diriwayatkan oleh Sayyidina Nu'man bin Bashir. Hadis hari ini diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah perempuan mulia, dan bahkan boleh mungkin dikatakan perempuan yang paling mulia, disebabkan karena Aisyah ada beberapa ayat turun di Sahih Muslim, buka dalam Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i dan lain sebagainya. Itu banyak hadis-hadis riwayat daripada Sayyidah Aisyah, baik dengan hukum ahkam kesehariannya Rasulullah atau di luar daripada keseharian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak Sayyidah Aisyah. Maka alhamdulillah summa alhamdulillah, kita ahlu sunnah wal jamaah memakai hadis riwayatnya Sayyidah Aisyah. Syiah tidak memakai hadis riwayat Sayyidah Aisyah. Maka ketika kita tidak memakai riwayat hadis Sayyidah Aisyah, maka ada sekitar 3.000 hadis yang kita kubur, 3.000 hadis yang kita buang. Maka dari sini jelas Syiah ini susah untuk mencapai titik kebenaran, mencapai titik yang hak, mendapatkan kebenaran itu daripada Syiah susah. Kenapa? Karena Syiah membenci orang-orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abi Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis, dibenci oleh Syiah. Sayyidah Aisyah, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, juga dibenci oleh Syiah. Maka alhamdulillah summa alhamdulillah, kita ahlu sunnati wal jamaah memakai hadis riwayat daripada Sayyidah Aisyah ummahatil mu'minin.
Kita kenal, sering kita mendengar Aisyah ni orangnya pintar, orangnya cerdas, dan juga orangnya masih muda. Dalam sisi usia memang ada khilafiyah daripada kalangan ulama. Ada yang mengatakan dinikahi oleh Nabi ketika itu usia 7 tahun, tapi satu rumah dengan Nabi di usia 9 tahun. Ada satu kaul lagi dicoba diteliti oleh ahli sejarah bahawa Sayyidah Aisyah menikah dengan Rasulullah itu sudah berusia 19 tahun. Tapi memang mayoritas dari kalangan para ulama, jumhur dari kalangan para ulama lebih banyak berpendapat Sayyidah Aisyah nikah usia 7 tahun, kemudian satu rumah dengan Rasulullah di usia 9 tahun. Kalau orang Arab usia 7 tahun itu sudah besar, Pak. Usia 9 tahun itu sudah besar. Jadi Sayyidah Aisyah dahulunya Nabi diangkat menjadi Rasul, 4 tahun Nabi diangkat menjadi Rasul, itu lahirlah Sayyidah Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah sudah mulai agak dewasa, ya orang Arab cepat dewasanya, karena memang postur tubuh juga besar, ya disebabkan karena makanan juga. Aisyah akan dinikahi oleh Jubair bin Mut'im dalam riwayat itu. Jubair bin Mut'im ini orang asli penduduk kota Makkah. Akan dinikahi dengan Jubair bin Mut'im. Sudah Jubair bin Mut'im pun mau, Sayyidah Aisyah pun mau. Qaddarullah, istri daripada si Mut'im ini berarti mak daripada si Jubair bin Mut'im ini, istri dari si Mut'im ini tidak menginginkan anaknya si Jubair ini menikah dengan Aisyah. Disebabkan kenapa? Satu saja penyebabnya, karena Abu Bakar sudah masuk Islam. Jadi karena Abu Bakar sudah Islam, Jubair bin Mut'im tak jadi menikah dengan Sayyidah Aisyah. Ibunya tak suka. Jadi kata ibunya, "Nah, itu berbahaya nanti. Kalau kita nikahkan Aisyah itu nanti dengan anak kita, bisa nanti kita sekeluarga ni mengikut kepada agamanya Abu Bakar. Lebih elok tak jadi menikah." Akhirnya tak jadi menikah Aisyah dengan Jubair bin Mut'im. Maka qadarullah, itulah sesuai dengan kehendak Allah, menikahlah, berjumpalah Aisyah dengan jodohnya, yang jodohnya itu pun sebenarnya sudah ditentukan oleh Allahu Rabbun Jalla Jalaluh, karena memelihara Sayyidah Aisyah, karena menjaga Sayyidah Aisyah, itulah Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah isteri baginda Nabi yang ketiga setelah Saudah. Nabi menikah dengan Khadijah. Setelah dengan Khadijah meninggal, dengan Saudah, kemudian dengan Aisyah, kemudian dengan Hafsah, kemudian dengan Ummu Salamah, Ummu Habibah, kemudian terus ada sekitar 11 atau 12 dalam riwayat isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak isteri, yang gadis itu cuma Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ummahatil mukminin, ibunya orang mukmin. Sayyidah Aisyah adalah ummahatil mukminin, ibunya orang mukmin. Isteri daripada istrinya Rasulullah itu ibu daripada orang mukmin. Perempuan mulia Sayyidatuna Aisyah. Kalau beliau tak kenal kita bagaimana cara Nabi tidur, seperti apa cara Nabi mandi, seperti apa cara Nabi solat di rumahnya, seperti apa, kalaulah tidak ada Sayyidah Aisyah, tak tahu kita seperti apa aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Maka ketika sahabat bertanya, "Ya Sayyidatuna Aisyah, ya ummahatil mukminin, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah?" Kata Sayyidah Aisyah, "Akhlaquhul Quran." Akhlaknya Nabi itu di rumah akhlaquhul Quran, akhlaknya itu Quran. Sayyidah Aisyah banyak tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam, salat sunat. Itu hadisnya jelas, itu yang Nabi salat laju, salat sunat. Ka'annaka lam tusalli, seolah-olah beliau tidak sedang salat. Itu hadis riwayat daripada Sayyidah Aisyah. Salat sunat tak apa-apa laju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat yang dibaca oleh Rasulullah cuma rukun salat saja. Jadi salat Al-Fatihah, kemudian rukuk, tasbih rukuk saja, i'tidal
Mungkin sekali-sekali saja. Bahkan saking lajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat seolah-olah Nabi tidak melaksanakan salat, kata Sayyidah Aisyah. Itu dalil boleh salat laju kalau itu salat sunat dan itu di rumah. Begitu dia. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat daripada Sayyidah Aisyah. Banyak hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah di rumah banyak sekali. Datang orang, kemarin hadis dalam Bulughul Maram, hadisnya sahih. Datang orang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang duduk bersama Sayyidatuna Aisyah. Nabi sedang dengan Sayyidatuna Aisyah. Datang orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inna ummi qad mat. Ibuku sudah meninggal dunia. Walam yusa, ibuku tidak ada berwasiat sedikit pun apapun kepada kami ya Rasulullah, tapi kami berkeinginan untuk bersedekah kepada ibu kami. Maksudnya ibu sudah meninggal dunia, ibu tak ada berwasiat, ini wakafkan ke sana, ini sedekahkan ke sana, ini berikan ke fakir miskin, tak ada ibu berwasiat. Tapi kami menginginkan untuk mensedekahkan ibu kami. Jadi kami ingin mensedekahkan ibu, mungkin ke masjid, niatkan untuk ibu. Bangun, serahkan ke pesantren, niat untuk ibu. Bolehkah ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, na'am falahul ajr. Ya, kata Rasulullah, boleh, dan pahalanya pun mengalir dan ia pun mendapatkan pahala. Itu jelas hadis riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah. Jadi banyak riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah ini. Maka dalam riwayat yang lain disebutkan juga tidak akan berkurang daripada nilai pahala dan ibu bapa kita pun mendapatkan pahalanya. Itu dalam hadis dalam kitab nukilan daripada Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad lil Imam Zainuddin Al-Madibari. Jadi Sayyidah Aisyah ni masya-Allah tabarakallah. Hadis Nabi makan dengan 3 jari riwayat Sayyidah Aisyah. Hadis Nabi minum sama tempatnya dengan bibirnya Rasulullah riwayat Sayyidah Aisyah. Nabi makan satu nampan dengan Sayyidah Aisyah riwayat Sayyidah Aisyah. Nabi mandi berdua satu baktub, satu tempat itu mandi berdua di sana. Ya mandi berdua lah dengan isteri, itu riwayat daripada Sayyidah Aisyah. Kadang Nabi mengusukkan aku, kadang begitu pula aku kepada Rasulullah SAW. Kemesraan rumah tangga Nabi itu adanya di dalam riwayatnya Sayyidatuna Aisyah. Jadi Nabi SAW ingin kita mengetahui seperti apa Rasulullah di rumahnya, bacalah riwayat-riwayat hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi suatu ketika bahkan Nabi suatu ketika Sayyidah Aisyah mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lomba lari. Begitu dia dalam riwayat hadis itu disebutkan lomba lari. Jadi ketika diajak lomba lari tadi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mau, dan ketika itu Nabi menang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menang, dan kata Sayyidah Aisyah, aku berpura-pura sedih, aku berpura-pura tidak terima, kata Sayyidah Aisyah. Akhirnya besoknya Nabi mengajak lagi, ayo kita lomba lari lagi, pacu lari lagi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Sayyidah Aisyah, Nabi menghibur aku agar aku menjadi bahagia, agar aku terasa senang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyengaja melambatkan larinya agar aku menang. Padahal aku takkan mungkin menang, kata Sayyidah Aisyah. Kenapa? Karena aku sedang berbadan, maksudnya sedang gemuk, sedang berisi badannya, maka takkan mungkin menang. Tapi Nabi sengaja untuk memperlambatkan, untuk membahagiakan aku. Itu dia. Jadi memang dianjurkan juga pacu lari orang rumah, Pak. Sunnah itu yang sunnah itu. Itu yang sunnah. Pacu lari gitu. Tidak ada anak, tidak ada cucu loh. Kunci pintu pacu lari lah kita. Tapi kalau ada orang pacu lari apa tu? Apa aja ada, kata dia. Jadi kemesraan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seluruhnya ada dalam hadis riwayat Sayyidah Aisyah. Dalam Bukhari, riwayat Bukhari, Nabi menonton orang Ahbas sedang memainkan tongkat di masjid Nabi. Main-main tongkat kecil. Tongkat kecil biasa dimainkan. Ada tongkat kecil, itu orang Arab hobi, sampai sekarang hobi itu. Tapi yang mengamalkan seperhatikan orang Sudan. Mesir sudah hilang tradisi itu. Makkah apalagi Madinah sudah hilang. Orang-orang Ahbas memang orang Afrika. Orang-orang Ethiopia sekarang, atau yang boleh dikatakan ya Ethiopia lah.
Sudan. Orang Sudan sampai hari ini hobi bawa tongkat kecil pendek saja. Jadi tongkat itu dimain-mainkan di masjid Nabi, laki-laki sama laki-laki saja. Cuma penontonnya banyak di luar. Penonton ramai. Madinah mana ada atraksi macam sirkus, macam apa, mana ada di Madinah? Tak ada. Takkan kita jumpakan lumba-lumba yang melompat api itu, takkan ada tu. Boruk yang main sepeda itu takkan ada di Madinah itu tu. Tapi gajah ada dibawa orang untuk atraksi ke Madinah. Ada itu di zaman Imam Malik, ada. Pernah kita kisahkan, pernah kita riwayatkan. Jadi orang-orang Ahbas ni memainkan tongkat Nabi di dalam masjid sambil menyanyi-nyanyi memuji Nabi. Muhammadun abdun saleh, Muhammadun abdun saleh. Begitulah dia sambil memainkan tongkat Nabi. Orang ramai. Madinah keluar semuanya. Rumah Nabi di samping masjid. Sebelah kiri arah mihrab ni. Di sebelah kiri ya tempat hari inilah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi lebih dahulu melihat, Nabi berdiri di pintu. Nabi tengok dari pintu, Nabi saksikan dari pintu orang-orang Ahbas memainkan tongkat sedang memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lama kemudian orang ramai datanglah Sayyidah Aisyah. Memang ketika itu di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Datang Aisyah dari belakang. Kemudian Aisyah menempelkan khiddiha, pipinya ke bahu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia tempelkan ke bahu baginda Nabi. Ada mengatakan ya terkena itu adalah bagian daripada lengan baginda Nabi, tapi pada intinya mesralah begitu ditempelkan. Jadi Nabi bertanya, "Aturidaha? Engkau menyukai ini? Engkau juga suka menonton ini?" Kata Rasulullah. Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah. Dibiarkanlah oleh Nabi Sayyidatuna Aisyah pipinya menempel di pundak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat, itu adalah pemandangan yang paling indah, pemandangan yang paling menyejukkan, bahwa Nabi pun mesra sangat dengan istri dan keluarganya. Cuma di tahun itu, di masa itu belum ada foto, Pak. Kalau handphone sudah ada, mungkin itu yang paling viral itu. Itu yang paling viral itu. Tapi handphone tak ada handphone, tak ada apa-apa. Itu seluruh sahabat memperhatikan itu. Begitu dia. Itu salah satu sunnah juga tu, Pak. Sunnah juga bini awak menumpang meletakkan pipinya di bahu kita. Tapi jaranglah kita mungkin melakukan itu jarang. Lainnya Ustaz, bila tiba ada masalah, bila ada sedih baru. Tapi kalau lah terlampau berat, ya perah waktu awal-awal lah ya. Ya. Jadi waktu awal-awal lah mungkin ada. Tapi macam lah cucu kau dah tua kan, sampai lah kau kira katanya kan. Rahimahullah radhiyallahu taala anha. Kita banyak-banyak betul berterima kasih kepada Sayyidah Aisyah. Pernah saya ceritakan Syekhuna Dr. Said Ramadan Al-Buti. Pernah saya kisahkan. Said Ramadan Al-Buti, ulama guru kami rahimahullah, meninggal dibom. Sudah kacau Syria ini. Sudah kacau karena beliau tidak berpihak kepada kemana-mana. Cuman orang-orang banyak menganggap beliau ini, ya memang beliau ini kalau diistilahkan, banyak para ulama mengatakan Al-Ghazaliyun fi asrih. Beliau itu diistilahkan dengan Imam Ghazali di masanya. Hujjah beliau kuat, tak berani. Beliau berdebat dengan Albani. KO tak sanggup Albani melawan Syekh Said Ramadan Al-Buti. Sampai jawaban daripada Syekhuna Said Ramadan Al-Buti ini memang dari kecil sudah menjadi orang alim. Beliau S1, S2, S3 beliau di Al-Azhar. Beliau anak daripada wali min awliya'illahi salihin juga. Jadi beliau nukilkan dialog beliau, debat beliau dengan Syekh Albani itu dalam kitab dalam kitab karangan beliau. Syekh Said Ramadan Al-Buti ini disegani oleh dunia. Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala meninggal tahun 2012 atau 2013 begitulah dia. Jadi suatu ketika beliau di dalam majlis tafsir, di dalam majlis beliau di Syria, di Syam, sedang memegang Quran itu. Jadi dibom, murid-murid kesayangan beliau meninggal dunia, termasuk beliau. Tapi dalam video itu, bom tadi itu beliau belum meninggal dunia. Jadi dalam arti kata ketika dibom itu beliau peluk Quran.
Jadi ketika beliau peluk Quran sudah berdarah macam tu, beliau berdiri, nampak di kamera itu ada satu orang yang menyerang beliau. Jadi nampaknya bukan bom tadi itu asbab pertama, tapi yang orang yang menyerang beliau tadi. Ada mengatakan ditembak secara dekat, ada apa? Itu beliau Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah. Jadi yang nak saya kongsikan kisahnya, Syekh Ramadan Al-Buti, beliau banyak mengarang kitab. Salah satu ada kitabnya, judulnya adalah Fadilatul, judul daripada kitabnya keutamaan, keunggulan perempuan surga Ummahatil Mukminin Aisyah. Bahasa Arabnya saya lupa judulnya, tapi artinya keutamaan dan keunggulan ibunya surga Ummahatil Mukminin Sayyidatuna Aisyah. Beliau di dalam buku itu menceritakan sosok Sayyidah Aisyah. Seperti apa Sayyidah Aisyah setia menemani Rasulullah sampai Nabi meninggal dunia. Seperti apa Sayyidah Aisyah ini menjaga Rasulullah mulai dengan makanannya, dengan pakaiannya, membahagiakan Rasulullah SAW sampai Nabi meninggal dunia. Beliau ceritakan sehingga sampai satu jilid kitab tebal. Ya seperti inilah, ya tipis daripada ini kitab tentang Sayyidah Aisyah. Menyebutkan kehebatan Sayyidah Aisyah saja hampir setebal ini buku itu. Buku itu selesai beliau tulis di Syam, di Syria, tentang pembelaan beliau, termasuk pembelaan beliau terhadap tuduhannya orang-orang munafik kepada Sayyidah Aisyah. Membela Sayyidah Aisyah. Beliau antar ke percetakan. Beliau sampaikan ke orang percetakan, tolong buku-buku ini dicetak. Ya, percetakan kalau karangannya Syekh Ramadan Al-Buti itu seluruh percetakan menginginkan. Kenapa? Cepat, laris. Laris betul kitab beliau itu. Kitab karangan apa saja yang dikarang pokoknya Syekh Ramadan Al-Buti pasti laris, dikejar oleh orang. Itu kitab karangan Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala. Jadi beliau sepuh, beliau sudah sepuh sekali. Jadi ketika diberikan kepada percetakan janji, insya-Allah dalam kurun waktu 5 atau 6 bulan ini sudah selesai dan sudah boleh untuk kita terbit, ya, termasuk izin-izin segala macam. Okey, khair, alhamdulillah. Beliau punya anak perempuan, Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah punya anak perempuan di Riyadh. Di Riyadh, di Saudi Arabia. Di Riyadh. Jadi di Riyadh anak beliau perempuan ini didatangi oleh perempuan yang perempuan itu la na'rifah, tidak kenal kita dengannya. Anak beliau tak kenal. Apa tujuan perempuan tadi? Perempuan tu dengan mukanya yang bersih, dengan penuh cahaya, dengan pakaiannya yang rapi, baunya wangi, Masya Allah, tabarakallah. Masuk ke dalam rumahnya anak perempuannya Syekh Ramadan Al-Buti. Kemudian perempuan tadi cuma mengatakan, salim ala abuik, salim ala abuk, aku titip salamku kepada bapakmu. Jazahumullahu anna khairul jaza, ucapkanlah, sampaikanlah salamku, terima kasihku kepada ayahmu yang telah membela aku. Kata perempuan ini. Cuman itu saja kata perempuan itu. Kemudian perempuan itu keluar dan pulang dan tidak nampak lagi. Dari manakah dia, naik apakah dia, tak nampak lagi perempuan itu. Kemudian langsung ditelepon ayahnya Syekh Ramadan Al-Buti oleh anaknya dari Riyadh tadi. Ya, barusan ada seorang perempuan, tapi aku tak kenal dengan perempuan itu ya. Perempuan itu pakaiannya rapi, pakaiannya sungguh indah, wangi, kemudian paras wajahnya penuh dengan kegembiraan, dengan cahaya. Dia, mengapa nak, kata Syekh Ramadan Al-Buti dalam telefon, dia mengatakan, sampaikan salam aku kepada ayahmu karena ayahmu telah membela aku. Itu kata dia. Langsung Syekh Ramadan Al-Buti pun menangis. Kata Syekh Ramadan Al-Buti kepada anaknya, nah, hiya ummahatil mukminin. Nah, itu adalah ummahatil mukminin Sayyidah Aisyah yang baru saja tulisannya sudah ayah buat dan ayah sedang masukkan ke percetakan. Begitu daripada kisah yang ada, kisah yang kita terima daripada masyaikh kita. Begitu langsung Sayyidah. Betulkah itu Sayyidah Aisyah? Wallahu alam. Ya, tapi itu adalah bagian daripada min babin ni'mah. Itu bagian daripada nikmat Sayyidah Aisyah ummahatil mukminin yang dibela oleh
daripada Syekhuna Said Ramadan Al-Buti. Baca karangan Said Ramadan Al-Buti tentang Syarah Hikam Ibnu Athaillah. Baca lagi tentang Fiqh Sirah Said Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala. Beliau masya-Allah tawaduk, dan tawaduknya beliau itulah yang membuat dunia tidak ada yang tak kenal dengan beliau. Ahli ilmi kenal dengan Syekh Said Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala. Jadi Sayyidah Aisyah ini kan pernah difitnah. Fitnah Sayyidah Aisyah, ya Allah ya Karim. Ini yang membuat fitnah ni munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul, munafik. Ya memang ini sebenarnya cikal bakal daripada munculnya pemahaman-pemahaman Syiah yang hari ini itu mulai daripada Ubay bin Salul inilah munafik. Pada kisah cerita ya dinukilkan sebab asbab surah An-Nur itu turun. Surah An-Nur turun itu disebabkan karena kejadian yang menimpa Ummahatil Mukminin, perempuan ahli surga, Sayyidah Aisyah. Nabi membawa Sayyidah Aisyah dengan rombongan pergi, ya ketika itu perang yang diistilahkan dengan Bani Mustalik. Sayyidah Aisyah buang hajat, ya rombongan berhenti sebentar sejenak. Ketika buang hajat tadi, nak naik ke tandu, sudah naik ke tandu, ya tandunya isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertutup, seluruhnya bertutup, kiri kanan depan belakang bertutup, pakai tirai. Jadi tak nampak dari luar, tak nampak. Itu khusus tandu yang ada dibawa oleh onta tadi. Sayyidah Aisyah dalam satu riwayat itu ketinggalan daripada kalungnya. Ada yang mengatakan ada sesuatu yang tinggal. Ditengok anggapannya Ummahatil Mukminin, Sayyidah Aisyah jatuhnya di tempat tadi, di tempat yang ia buang hajat tadi. Turunlah Sayyidah Aisyah balik. Turunnya Sayyidah Aisyah ni tak ada yang menampakkannya. Turun, ketika turun dicari, tak dapat. Sayyidah Aisyah pun balik ke rombongan. Ternyata rombongan tak ada satu pun yang menunggu Sayyidah Aisyah. Sudah beranggapan Sayyidah Aisyah di dalam tandu. Berangkat, pergi, termasuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan pergi, ni Nabi masih hidup ni. Nabi masih hidup sallallahu alaihi wasallam. Diam sendiri. Akhirnya Sayyidah Aisyah, macam mana nak berjalan tak tahu jalan? Macam mana? Tinggal diam saja Sayyidah Aisyah menunggu siapa yang bisa datang, siapa yang ada datang. Dalam riwayat hadis jelas betul bahawa yang datang itu adalah Safwan ibn Mu'attal. Safwan bin Mu'attal ini datang menengok Sayyidah Aisyah, istrinya Rasulullah, Ummahatil Mukminin yang ditinggalkan oleh rombongan. Langsung Safwan mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala kalama wala kalam. Tidak ada ucapan apapun daripada Safwan kepada baginda, kepada Sayyidatuna Aisyah. Tak ada mengatakan kenapa kok begini. Tidak ada. Dan bahkan makanya kalau ada, sempatlah kalau begitu rayu-merayu. Ini tak ada kalimat yang diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena nampak itu istri baginda Rasulullah. Safwan menurunkan ontanya dan mempersilahkan Sayyidatuna Aisyah untuk naik ke atas onta. Akhir cerita berangkat sampai mengikuti Rasulullah ni. Mengikuti Rasulullah, mengikuti rombongan. Sudah sampai ke Madinah, tidak ada isu apa-apa. Tak sedikit pun ada isu, biasa saja. Beberapa hari di Madinah, aman. Tibalah otak kotornya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini, kalau otak kotor itu kapanpun dia akan tetap menghasut orang. Hati kotor, pikiran kotor. Mulai kata Abdullah bin Ubay bin Salul, kita curigai juga, kata Abdullah bin Ubay Salul, dengan beberapa orang kawan-kawannya yang biasa-biasa duduk di kedai kopi pula lah. Apa? Aisyah kemarin itu masuk Madinah bersama Safwan ibn Mu'attal. Jangan-jangan ni Aisyah ni melakukan zina. Zina dituduhnya, perempuan suci, perempuan ahli surga, istrinya Rasulullah, melakukan perangai yang tak elok. Ini rasa saya ni pasti ni takkan mungkin, karena orang ni berduaan saja ni, berdua terus dia ni.
Tuduhan itu kepada Sayyidatuna Aisyah, beredarlah mulut, telinga. Memang kalau hatinya kotor, mulutnya kotor juga nih. Hati kotor, pikiran kotor, keluar kata-kata kotor. Akhirnya seluruh 1, 2, 3 beredarlah di Madinah isu itu, bahwa Sayyidatuna Aisyah melakukan perbuatan serong, perbuatan tercela dengan Safwan ibn Mu'attal. Sampailah ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi marah betul. Marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marahnya baginda Nabi susah nak mengambil sikap seperti apa. Beliau seorang nabi, beliau seorang rasul, suami daripada Sayyidatuna Aisyah. Nak dilakukan hukum, tunggu dulu. Nabi kalau menghukum tentu dengan wahyu. Nanti salah-salah hukum. Jadi bagaimana? Akhirnya betul Nabi nampakkan kemarahan Nabi kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah pun jatuh sakit. Sakit. Karena sakit seperti itu, maka tak ada lagi yang mengurus karena Nabi dengan dakwahnya. Sayyidah Aisyah pun pamit kepada Rasulullah untuk hijrah tinggal di rumah ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Setelah heboh Madinah, bayangkan isteri Nabi dituduh melakukan perangai yang tak elok. Nabi panggil Sayyidina Ali, Nabi panggil Sayyidina Umar, Nabi panggil Sayyidina Utsman, Nabi panggil para sahabat. Bagaimana cara sikap kita untuk... Ini orang-orang munafik semakin membesar-besarkan. Ya, dibantulah oleh Yahudi Madinah. Dibesar-besarkan. Kata Sayyidah Aisyah, ya, sampaikanlah kepada Rasulullah, ya. Kata Sayyidah Aisyah kepada ayahnya Abu Bakar, aku tidak melakukan hal itu. Nabi masih belum bisa menerima. Masih susah baginda Nabi SAW. Akhirnya turunlah ayat. Bayangkan, ayat turun untuk membela isteri baginda Nabi. Ayat turun untuk membela Sayyidatuna Aisyah. Awal surah An-Nur itu. Dalam surah An-Nur disebutkan bahawa orang-orang yang membuat hinaan, orang-orang yang membuat fitnah, maka baginya dosa yang mendengarnya, yang mengucapkannya, dan yang memulainya itu mendapatkan dosa yang sangat kejam. Bahwa sesungguhnya isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah yang jaga, Allah yang pelihara. Maka ketika ayat itu turun, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima. Kemudian Nabi panggil seluruh, banyak ramai ketika itu yang kena cambuk 80 kali cambuk. Kan menuduh orang berzina cambuk dengan 80 kali cambuk. Banyak ketika itu sahabat yang kena cambuk, yang kena termakan isu. Dipanggillah, dari mana? Dicari asal. Akhirnya berasalkan kepada Abdullah bin Ubay Salul. Dipanggil Abdullah bin Ubay Salul. Engkau awal mula mengatakan ini? Nah, tidak. Wallahi. Oh, munafik lah. Nak dia bersumpah. Wallahi, demi Allah, aku tak ada mengucapkan itu lebih awal. Demi Allah, aku tak ada memulainya. Demi Allah. Munafik, Pak. Munafik. Maka munafik itu lebih parah azabnya. Dalam Al-Quran disebutkan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Di kerak api neraka, di situ letak munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, demi Allah, aku tidak ada. Demi Allah, aku tak ada. Demi Allah, aku tak ada. Tetap membela diri Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal sahabat Nabi seluruhnya sudah dicambuk, yang mana yang berburuk sangka kepada istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira perempuan mulia disebabkan karenanya turun Al-Quran, apakah itu yang kita benci? Maka sampaikanlah kepada Syiah. Isteri Rasulullah asbab turunnya ayat Al-Quran. Ada satu surah, satu ayat dalam Al-Quran itu membela kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka oleh karena itu, setelah itu baru diterima oleh baginda Nabi. Baginda Nabi pun menjadi. Jadi istri-istri Nabi itu dijaga oleh Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Makanya istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seluruhnya itu sudah dapat jaminan. Maka kita sampaikan, kita bacalah ummahatil mukminin radhiyallahu anha. Itu penghormatan ulama hadis, penghormatan para ulama hadis, dan dengan memberikan gelar ummahatil mukminin, ibunya orang mukmin, itu istri-istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca riwayat Sayyidah Aisyah ni banyak betul.
riwayat Sayyidah Aisyah, sampailah Sayyidah Aisyah menjadi orang yang paling setia sampai Nabi meninggal dunia pun masih ditemani oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Syiah tak suka riwayat Sayyidah Aisyah, termasuklah orang munafik. Jadi kita tak boleh lagi kita istilahnya memburukkan bagian daripada keluarga Rasulullah, tak boleh. Maka itulah Nabi mengatakan man syatama ahli baiti, kata Nabi, siapa yang mencaci ahli baiti, keluargaku, kata Rasulullah, maka dia menghina aku. Jadi siapa yang menghina aku, maka ia akan dilemparkan oleh Allah Rabbun Jalla Jalaluh ke dalam api neraka. Itu Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ni orangnya hak, perempuan yang alim. Bayangkanlah, Nabi meninggal dunia, orang mengajinya kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah lah yang meriwayatkan banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tegas, perempuan-perempuan setelah Nabi meninggal dunia, dalam riwayat itu banyak pakaian perempuan ini yang sudah berubah. Banyak yang memakai jilbab tipis, yang cuma sekadar kepalanya saja yang ditutup, banyak berubah. Sayyidah Aisyah keras dalam bab itu, keras sekali. Jadi suatu ketika ada Hafsah isteri Rasulullah juga, anak daripada Sayyidina Umar ibn Khattab. Datang Hafsah, Nabi sudah meninggal dunia. Hafsah datang menjumpai Sayyidah Aisyah, tapi Hafsah ini memakai kerudung yang tipis sekali, yang tipis, nampak bagian daripada rambut, nampak bagian daripada kulit, daripada wajahnya. Kemudian langsung Sayyidah Aisyah tarik jilbab Hafsah tadi, Sayyidah Aisyah ganti dengan jilbab yang tebal. Jadi beliau ini termasuk orang yang kuat dalam masalah hukum ahkam. Jadi tak boleh macam-macam dengan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ni ketat dia. Jadi apakah ini daripada ajarannya Rasulullah yang kalian amalkan seperti ini? Rasulullah tak pernah melakukan dan membolehkan perkara seperti ini. Itu terus bahasa daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Meninggal di tanggal 17 Ramadan di usia 63 tahun. Jadi Sayyidah Aisyah usia 63 tahun. Kalau tak salah 63 tahun juga usia Sayyidah Aisyah. Lama Sayyidah Aisyah lama usia, alhamdulillah, disebabkan karena panjang usia Sayyidah Aisyah. Itulah maka banyak riwayat-riwayat hadis yang diambil oleh para tabi'in. Orang yang tak berjumpa dengan Rasulullah tapi berjumpa dengan Sayyidah Aisyah itu mendapatkan perolehan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah ni masya-Allah punya ijtihad sendiri. Sayyidah Aisyah ketika di Arafah, Sayyidah Aisyah ketika di Arafah itu melakukan puasa Arafah, atau sebaliknya kita pun lupa. Pokoknya berbeda dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan orang yang sedang wukuf di Arafah tidak dianjurkan berpuasa. Kan begitu dia. Tidak dianjurkan berpuasa bagi orang yang sedang wukuf di Arafah. Tapi Sayyidah Aisyah ketika wukuf di Arafah beliau berpuasa. Jadi kata para sahabat, ini menyalahi ini. Jadi kata para sahabat, Rasulullah tak puasa ketika wukuf di Arafah. Kenapa Tuhan puasa ketika Tuhan wukuf di Arafah? Kata Sayyidah Aisyah, ya aku berada di tempat yang mulia, aku berada di saat yang mulia, aku berada di waktu yang mulia, maka aku menginginkan ketika aku berada di saat mulia, di waktu yang mulia, aku sedang melakukan ibadah yang mulia. Itulah puasa kan termasuk ibadah yang mulia. Itulah. Jadi kalau kita hari ini mungkin langsung menjus, ini bid'ah ni, beda aja Rasulullah, beda-beda dengan Nabi. Nah, maka ada dua pilihan hari ini. Orang yang nak wukuf di Arafah puasa, silakan. Ada riwayat sahabat istri Nabi mengamalkan. Yang tak puasa tak apa-apa juga. Nabi pun juga tidak melaksanakan puasa Arafah ketika orang sedang wukuf di Arafah. Qala, apa kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha? Qalat, Sayyidah Aisyah ni anak yang pertama dari isteri yang keduanya Abu Bakar. Abu Bakar punya anak perempuan satu namanya Asma binti Abu Bakar, tu isteri daripada yang pertama. Setelah Asma, ibunya Asma kemudian nikah lagi dengan ibunya Sayyidah Aisyah. Ya, ibu Ummur Ruman kalau tak salah nama ibunya Sayyidah Aisyah, menikahlah dengan Ummur Ruman. Kemudian menikah dengan Ummur Ruman, lahirlah anak dua.
Sayyidah Aisyah, satu Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq. Dua ni Abdurrahman dengan Sayyidatuna Aisyah. Jadi mana yang tua, Aisyah dengan Asma? Lebih tua Asma daripada Aisyah. Jadi Asma ketika hijrah ke Madinah menikah dengan Sayyidina Zubair bin Awam. Lahirlah anak Abdullah bin Zubair bin Awam. Itu ayahnya, ibunya Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Orang-orang non-muslim heran je tengok gitu. Apa dia hafal, apa dia tahu orang ni nama-nama orang-orang sebelumnya. Kalau mereka susah mereka, dan bahkan mereka tidak bisa, ya sedikit saja mereka itu yang hafal para pendahulu mereka. Itu kenapa kok bisa mereka susah menghafal? Karena memang sudah banyak yang dipalsukan. Kita alhamdulillah, Islam alhamdulillah memang dijaga. Itulah adanya sanad, itu adanya riwayat hadis dijaga. Maka kita kenal dengan nama-nama orang-orang mulia yang pernah berkhidmat kepada Rasulullah. Itu disebabkan karena masih adanya hadis Nabi SAW. Kalau tak ada hadis baginda Rasulullah, mungkin kita pun tak kenal dengan nama-nama yang mulia tadi. Nah itulah dia. Itu tanda Islam dinul asil. Itu dia. Bahwa agama Islam itu agama yang asli, yang tidak terima tahrif, tahzib, tabdil. Al-Quran tak boleh diganti, tak boleh dirubah, tak boleh dihapus. Itu Quran ni. Jangankan titiknya saja tak boleh, harakat tak boleh, apalagi hurufnya. Tu, la tabdil, la tahrif, wala tahzib. Tak boleh diganti, tak boleh ditukar, tak boleh dibuangkan, dicoret, dihapus, tak boleh. Nah itulah dia. Qalat, apa kata Sayyidah Aisyah? Tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuwfiya, wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika Nabi wafat, kata Sayyidah Aisyah, wa ma fi baiti syai'un ya'kuluhu dhu kabidin illa syatrun syairin fi raffin li. Ini menampakkan kesederhanaan, bukan sederhana, zuhudnya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma fi baiti, tidak ada di rumah aku. Ini ketika Nabi wafat, ketika hari Nabi wafat itu makanan tak ada di rumahku, kata Sayyidah Aisyah. Ya'kuluhu dhu kabidin, yang bisa dimakan oleh manusia. Tak ada makanan yang layak, tak ada makanan yang bisa dimakan. Ya, untuk orang-orang tak ada makanan. Maksud untuk nas, untuk manusia, termasuk untuk beliau sendiri, tak ada makanan yang bisa dimakan. Illa syatrun syairin fi rafin, kecuali ada sedikit saja gandum yang ada di rak-rak rumahku, kata Sayyidah Aisyah. Kecuali cuman ada gandum yang sedikit saja yang ada di rak rumah. Gandum sedikit itu yang paling hitungan sedikitnya orang Arab, kalau dimakan 1, 2, 3 suap, itu saja, itu sedikit ini. 1 suap, 2 suap, 3 suap, habis. Itu saja yang ada. Tak ada. Fa akaltu minhu hatta tala alayya faqiltuhu fafaniya. Aku makan, aku ambil daripada gandum tadi, aku makan sehingga aku bertahan dengannya sampai habis daripada gandum itu. Jadi tak ada lagi. Bayangkan hari Nabi meninggal dunia, makanan yang ada cuma 1 suap, 2 suap saja. Itu dimakan oleh Sayyidah Aisyah sampai habis. Berarti besoknya tak ada makanan lagi di rumah Sayyidatuna Aisyah. Jadi hadis ini menggambarkan istri Nabi, keluarga Nabi itu hidup dalam kesederhanaan. Itu tanda beliau ini tidaklah menginginkan bermegah-megah. Padahal istri Nabi bagaikan seorang raja. Mestinya kalau istri raja ya mewah, istri raja ya memiliki kecukupan. Tapi berbeda dengan istri baginda Rasulullah SAW. Makanan ketika suami meninggal dunia cuma makanan yang bisa dimakan 1 suap, 3 suap saja. Besoknya tidak ada lagi makanan. 2, bahwa Nabi SAW tidak pernah mengajarkan istrinya untuk menyimpan makanan.
Tidak diajarkan oleh Rasulullah untuk menyimpan harta. Tak diajarkan oleh Rasulullah untuk menyimpan untuk bekal hari berikutnya. Tidak. Itulah kesederhanaan. Itulah kezuhudan. Ajaran madrasah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Sayyidatuna Aisyah ni wafat, beliau punya harta diberi oleh orang 100.000. 1.000 atau 100.000 tak salah dirham. Kemudian harta itu sebelum beliau wafat tadi itu, harta tadi sudah beliau bagikan kepada orang-orang lain, kepada pembantu dan fakir miskin. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita bahawa hiduplah dalam kesederhanaan. Bukannya Sayyidah Aisyah ni tak bisa kaya, tentu bisa kaya. Isteri baginda Rasulullah. Tapi tidak itu yang diajarkan Nabi. Kenapa? Karena kebanyakan orang yang ketika ia sudah cukup, ketika ia sudah mempan, biasanya justru dia akan lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bandingkan perjuangan kita dengan para sahabat Nabi ke masjid berjalan kaki jauh, gelap lagi, cuaca lagi, kadang panas, kadang dengan dinginnya, kemudian air jauh lagi kalau batal wuduk. Kita bagaimana dengan hari ini? Senang saja kita, nak berwuduk mudah mengambil, nak berangkat ada kendaraan. Tapi ternyata itu semua menjadikan kita bisa lalai kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak kita pautkan hati kita ke rumah Allah dan majlis ilmu. Itulah kajian kita pada hari ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita. Allah berkahi kehidupan kita. Allah jadikan kita bagian daripada orang-orang yang muhibbina li rasulih. Mudah-mudahan orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah dan keluarganya. Dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita nanti bersama para nabi wa syuhada'i was salihin, dengan nabi dan para sahabat nabi, isteri keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat yang mulia, di tempat yang agung, jannatul ula. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بارك لنا في أولادنا وذريتنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقنا وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, mohon maaf bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.